Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai dengan 9. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh memahami akan kehendak Tuhan, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai dengan 9 menyatakan demikian. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini diberi tema siap diproses Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu masa ada seorang yang mengalami titik balik dalam kehidupannya. Dalam arti, kehidupan seorang ini tiba-tiba mengalami perubahan secara mental spiritual oleh karena suatu peristiwa penting telah terjadi dalam hidupnya, sehingga membuat jiwanya terguncang. Melalui peristiwa tersebut, seorang ini diproses secara rohani hingga kedalaman hati dan pikirannya, sehingga seketika mengubah pandangan dan keyakinannya pada Tuhan Yesus, Sang Mesias. Seorang yang tadinya tidak mengakui Tuhan Yesus, justru kemudian menjadi pengikutnya yang setia. Siapakah seorang itu? Dia adalah Saulus, yang mengalami pertobatan dan menjadi tokoh sentral dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum diproses Tuhan dan mengalami pertobatan, Saulus adalah saksi hidup dari kebencian orang-orang Yahudi kepada pengikut Tuhan Yesus. Saulus menyaksikan dengan kepuasan besar dalam penangkapan dan penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem, dan bahkan juga menyaksikan terbunuhnya seorang martir bernama Stefanus.
jemaat pengikut Tuhan Yesus dipenjarakan tanpa dapat membela diri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebencian Saulus begitu kuat untuk menghancurkan kekristenan. Keberhasilan dalam memenjarakan orang-orang Kristen dan terbunuhnya Stefanus membuat Saulus semakin bersemangat untuk mengejar orang-orang Kristen yang berada di Damsyik. Bahkan Saulus meminta surat kuasa dari imam besar di Yerusalem untuk melegitimasi perbuatannya menangkapi orang-orang Kristen di Damsyik. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rupanya rencana jahat Saulus dan teman-temannya digagalkan oleh rencana Tuhan yang lebih dahsyat. Di tengah perjalanan menuju Damsyik, Saulus dan teman-temannya dijumpai Tuhan Yesus dalam wujud cahaya yang memancar dari langit. Bahkan Tuhan berbicara kepada Saulus dan mempertanyakan perbuatannya yang menyakiti Tuhan. Saulus seakan tak percaya bahwa Tuhan Yesus menjumpainya, bahkan mengutusnya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Teman-temannya pun seolah tak percaya dengan apa yang dialaminya. Dan yang membuat syok setelah kejadian itu, Saulus tidak dapat melihat, sehingga harus dituntun oleh teman-temannya menuju Damsyik. 3 hari lamanya Saulus mengalami kebutaan, dan selama 3 hari pula ia tidak makan dan minum. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama 3 hari buta, tidak makan dan minum, tentu membuat Saulus menjadi lemah dan frustasi. Saulus yang semula bengis dengan semangat yang berkobar, kini menjadi tak berdaya. Dalam kelemahan inilah Saulus diproses oleh Tuhan untuk merenungkan segala perbuatannya yang telah menganiaya umat Tuhan. Perenungan yang mendalam akan maksud dan rencana Tuhan atas dirinya. Kebutaan membuat jiwanya terguncang dan menyadarkannya bahwa apa yang Saulus perbuat selama ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saulus harus mengalami proses pembaharuan yang dikerjakan Tuhan agar dapat mengerti cinta kasih Tuhan dalam hidupnya. Dengan menjadi buta, Saulus dapat mengenal siapa sesungguhnya Tuhan Yesus yang begitu dibencinya. Saulus diubah Tuhan dari seorang pembenci menjadi hambanya yang setia. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, berdasarkan firman Tuhan hari ini, kita dapat merenungkan bahwa segala yang terjadi dalam hidup ini ada dalam kendali dan sepengetahuan Tuhan. Mungkin kita pernah menyimpang dari jalannya, melakukan hal-hal yang
dapat menyakiti hati Tuhan maupun sesama. Tetapi dalam iman kita meyakini Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan umatnya agar kembali ke jalan yang benar. Dengan diproses sedemikian rupa, seperti seorang penjunan yang membentuk tanah liat menjadi sebuah bejana yang indah. Demikian Tuhan membentuk kita, umat percaya, agar menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, di tengah masa pandemi global ini pun, kita sedang diproses Tuhan tentang siapakah sebenarnya yang kita andalkan dalam hidup ini. Kekuatan manusia atau kekuatan Tuhan Yesus yang hebat. Proses yang dibuat Tuhan terkadang terasa menyakitkan. Namun percayalah bahwa proses itu menolong kita untuk menjadi rendah hati dan berbelas kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dari pertobatan Saulus ini, kita juga belajar betapa keselamatan di dalam Yesus Kristus sungguh-sungguh merupakan suatu anugerah yang besar. Ketika tidak ada orang yang berani mendekati Saulus karena kekejamannya, Allah sendiri yang bertindak, memproses Saulus untuk dijadikan alatnya. Sama seperti Saulus, kita pun bukan orang yang layak di hadapan Tuhan, sehingga kita perlu diproses, dibaharui terus-menerus agar menjadi apa yang Tuhan inginkan. Kita pun telah mengalami perjumpaan dan menerima firman itu, sehingga kita menjadi orang percaya. Karena itu, mari bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan beri, dan siap diproses Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk kemuliaan-Nya. Roh Kudus Tuhan menolong dan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bersyukur dan bersyukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena begitu nyata kasih setia dan pemeliharaanmu bagi kami umat-Mu hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus sungguh merupakan anugerah terbesar yang tak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Tegurlah kami jika tanpa sadar telah menyakiti hati Tuhan, dan proses kami agar tidak menyimpang dari jalan-Mu. Serta ubahlah kami menjadi seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, berkatilah gereja-Mu kasih karunia padu dalam segala bentuk pelayanannya serta pergumulannya akan kerinduan jemaat untuk memiliki rumah ibadah. Biarlah Tuhan menopang, turut campur tangan di dalam segala upaya yang dilakukan. Jemaat-Mu yang terdampak pandemi global ini
Tuhan tolong dan cukupkan kebutuhannya. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka yang sedih. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan jamah mereka yang tawar hati. Dan untuk yang berulang tahun, pertambahan usia maupun ulang tahun perkawinan, Tuhan tambahkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Bagi ibu-ibu yang mengandung, Tuhan persiapkan fisik dan mentalnya menyambut sang buah hati. Bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong berikan yang terbaik. Bagi anak-anak sekolah dan mahasiswa, berkati belajarnya agar tercapai apa yang dicita-citakan. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan hikmat dan kebijaksanaan pada pemimpin kami dari pusat sampai daerah, agar boleh menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia, serta berlaku jujur dan adil dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan, inilah rangkaian permohonan dan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.